Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Widya Pangestika dengan nomor induk mahasiswa 20144600258 dari kelas A720 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan materi tentang menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal. Simak videonya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia. Dengan lingkungan fisik, manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Dengan lingkungan biologi, manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dan dengan lingkungan sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Oleh karena itu, antara manusia dan lingkungan hidup memiliki interaksi timbal balik. Pengertian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun unsur-unsur lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu unsur biotik, unsur abiotik, dan unsur sosial budaya. Unsur biotik adalah unsur-unsur makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Unsur biotik terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan, contohnya kucing, tanaman. Yang kedua, unsur abiotik adalah unsur-unsur alam berupa benda mati yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Yang termasuk dalam unsur abiotik adalah tanah, air, udara, sinar matahari, dan berbagai bentuk bentang alam. Contohnya tanah, sinar matahari. Yang ketiga, unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah bentuk penggabungan antara cipta, rasa, dan karsa manusia yang disesuaikan atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam setempat. Nah, untuk jenis lingkungan hidup ada 2, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah, tanpa campur tangan manusia, dan terdiri dari atas sumber daya alam alami. Contoh lingkungan alami seperti gunung, danau, laut, sungai, sawah, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan direncanakan sebelumnya. Contoh lingkungan buatan adalah bangunan gedung, waduk, dan sebagainya. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan hidup dapat dikarenakan proses alam dan aktivitas manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat proses alam. Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi akibat adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat, sehingga mempengaruhi kerusakan lingkungan, seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu sangatlah penting menjaga lingkungan hidup sekitar tempat tinggal.
Ada pun beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup sekitar tempat tinggal, yaitu yang pertama, melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal, mulai dari rumah dan halaman sekitar. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah tepat pada tempatnya. Yang keempat, melakukan pemilihan sampah sebelum didaur ulang. Yang kelima, mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Yang keenam, menghindari penggunaan barang-barang yang sekali pakai. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, dengan menjaga lingkungan hidup sekitar tempat tinggal, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, lingkungan menjadi lebih sehat, terawat, dan jauh dari kerusakan lingkungan. Yang kedua, lingkungan menjadi nyaman untuk ditinggali dan dapat memelihara kerukunan antar tetangga. Yang ketiga, lingkungan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, kehidupan menjadi lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, lingkungan bebas dari polusi udara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dadah.